Dalam ruang VIP di hotel, sang presiden perusahaan sedang bercumbu dengan sekretarisnya. "Aduh, tunggu sebentar. Aduh, tunggu. Jangan salah paham, mereka hanya bermain kartu." Pada saat ini tiba-tiba Pak Ichihara pingsan di ranjang. Saat sang sekretaris hendak memanggil ambulans, Pak Ichihara langsung menghentikannya. Kemudian pemilik sebuah toko mie menerima panggilan. Dalam sesaat, beberapa gadis berseragam hotel tiba-tiba memasuki ruangan. Saran segera melakukan CPR dan resusitasi jantung untuk sang presiden. Namun, setelah berusaha yang terbaik, mereka masih tidak bisa membawa kembali Pak Ichihara dari ambang kematian. Kemudian mereka dengan cepat mengemasi barang-barang miliknya dan barang-barang pribadinya, dan memasukkan tubuhnya ke dalam kantong mayat. Sekarang, sang sekretaris sedang dalam keadaan panik. Masih berduka cita atas kepergian sang presiden. Tanpa diduga, Fujiko yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menamparnya. "Diamlah. Fujiko, jangan terlalu kasar." Dia telah diam. Ketika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka memaksanya untuk menandatangani kontrak kerahasiaan. Yang dia tidak tahu bahwa sang presiden telah mengatur semua ini 1 tahun yang lalu. Setelah itu, mereka membawa mayat Pak Ichihara keluar dari hotel. Tinggalkan sang sekretaris yang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka adalah pasukan rahasia yang terdiri dari 7 sekretaris. Di luar, mereka adalah sekretaris jujur yang bekerja keras untuk bos. Tetapi di belakang, merekalah yang menghilangkan kejahatan. Sangat cepat, Kapten Keitaro membawa pulang jenazah Pak Ichihara dan memberikan surat wasiatnya kepada istri Ichihara. Keitaro memberitahu istrinya bahwa setengah tahun yang lalu lelaki tua itu meminta mereka, tidak peduli dimanapun dia jatuh, harus membawa pulang jenazahnya kepada istrinya. Suatu hari, sang istri sedang mengadakan pemakaman untuk suaminya. Para pengusaha sukses di dunia datang ke sini untuk berduka cita dengan mereka. Sekretaris yang mengikuti para pejabat tinggi ini adalah anggota pasukan misterius yang berpartisipasi dalam penyelamatan kemarin. Semua orang yang datang ke pemakaman itu dalam suasana hati yang berat. Hanya pemegang saham Takahiro yang bercanda dan tertawa sepanjang waktu. Selama Ichihara pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk duduk di kursi presiden perusahaan. Di pemakaman, dia hanya disibukkan dengan tokoh-tokoh tua dalam bidang-bidang. Sama sekali mengabaikan perasaan keluarga itu. Pada saat ini telepon Takahiro tiba-tiba berdering. Direktur di anak perusahaan datang untuk menemuinya. Ternyata, instruksi Takahiro kepadanya untuk menyalahgunakan properti perusahaan akan segera terungkap. Tanpa diduga, Takahiro membantah bertanggung jawab, menyangkal hubungannya dengan dia. Menyalahkan semua kesalahan pada sang direktur. "Saya selalu mengikuti perintah Anda untuk bertindak. Ini tidak ada hubungannya denganku." Adegan ini kebetulan jatuh ke mata Keitaro, kapten pasukan rahasia. Sang pria dengan kepalanya bertaruh dengan kereta. Namun tidak ada yang terjadi. Bukan karena dia berkepala besi, tetapi karena baru saja, seorang gadis muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Yang di depan kereta api yang melaju secepat anak panah. Sebelum dia mengerti apa yang terjadi, dia telah diseret ke toko mie misterius oleh seorang gadis. Sang pemilik membawakan semangkuk penuh mie ke hadapannya. Tapi bagaimana bisa dia makan mie sekarang? Namun, tidak lama setelah itu, dia memakan semua mie dan kaldunya. Setelah makan, pria itu menceritakan semua pengalaman tragisnya. Ternyata sang pemimpin mengancamnya dengan penyalahgunaan dana publik. Tapi semua uang telah masuk ke kantong sang pemimpin. Akibatnya, dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Sang pemimpin itu sekarang telah menjadi presiden puncak perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada yang percaya kata-kata karyawan rendahan seperti dia. Tapi yang tidak dia ketahui, tempat ini bukanlah kedai mie biasa saja, melainkan markas rahasia tim sekretaris rahasia. Setelah mendengar tentang penderitaan pria itu, pasukan rahasia memutuskan untuk mengklaim kembali kepolosannya, sekaligus menghukum sang pemimpin jahat itu. Keesokan harinya, Chiyo dengan berani mencalonkan dirinya untuk posisi sekretaris Takahiro.
Saran bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi dari istri Takahiro. Dengan sangat cepat, dia mendapat informasi bahwa keluarga Takahiro sangat membutuhkan seorang pelayan. Setelah itu, Satsuki menyusup ke rumah mereka sebagai pelayan. Memanfaatkan ketika tidak ada seorang pun di rumah, Satsuki dengan cepat menyembunyikan kamera di sudut untuk mengumpulkan bukti. Setelah itu, Fujiko menyamar sebagai instruktur pidato. Untuk melatih orang yang akan menjadi presiden, Takahiro, tentang pidatonya yang akan datang. Fujiko bertugas menjaga pasangan tetap di sini. Satsuki bertugas menemukan bukti di ruang baca. Meskipun keduanya bekerja sama dengan baik, sayangnya mereka tidak dapat menemukan bukti apapun dalam ruang baca Takahiro. Di sisi ini, Chiyo sedang mencari bukti di ruang kerjanya. Suara di luar membuatnya membeku. Jadi Chiyo memutuskan keluar untuk memeriksa situasinya. Ternyata itu sekretaris sang presiden bernama Nana. Di luarnya dia kenakan mantel Pak Ichihara. Melihat Nana yang terburu-buru untuk pergi, Chiyo segera mengejarnya dan melepas mantelnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan sebuah kunci di sakunya. Setelah menanyainya, dia menemukan bahwa ini adalah kunci kotak obat presiden. Ternyata, Ichihara telah mengetahui tentang penyalahgunaan dana publik oleh Takahiro sebelumnya. Hanya karena dia meninggal begitu tiba-tiba, sehingga dia tidak bisa menangani kasus ini dengan baik. Pada upacara peresmian presiden perusahaan, Takahiro berniat memecat semua karakter veteran yang bekerja untuk mendiang Tuan Ichihara. Tepat pada saat ini, Nana masuk ke ruang konferensi. Dia memberikan mantel dan surat kepada wanita itu. Kemudian wanita itu menyuruh wakil presiden untuk membacakan surat ini dengan keras. Surat itu mengungkapkan kebenaran tentang kejahatan Takahiro dalam menyalahgunakan dana publik. Dan juga dengan jelas menyampaikan bahwa sang presiden mempromosikan wakil presiden untuk menggantikannya. Dengan ini, Takahiro dengan tegas keberatan. Dia mendorong sang wakil presiden ke samping. Lalu dengan sombong duduk ke kursi presiden. Takahiro mengatakan bahwa dia adalah presiden saat ini. Surat ditulis siapapun juga tidak berguna. Melihat itu, Saran melakukan hak langsung ke layar lebar konferensi, yang merilis video tentang pemotongan tenaga kerja Takahiro. Yang lebih menjengkelkan, dia mengurangi tenaga kerja dengan melemparkan anak panah secara acak. Anak panah mengenai nama siapa, orang itu akan dipecat. Ini membuat para pekerja sangat marah. Bersama-sama mereka berlari di luar ruang konferensi untuk meminta Takahiro mundur. Dengan bantuan pasukan rahasia, sang direktur berhasil menghapus kejahatan. Sang direktur berhasil mendapatkan kembali keadilannya. Karena untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia menyiapkan amplop merah untuk setiap orang. Ketika semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, mereka membuka amplop merah. Dan menemukan bahwa bonus mereka hanyalah sapu tangan. Meskipun semua orang sangat kecewa, tetapi mereka masih teguh dalam perjalanan untuk melenyapkan kejahatan. Belum pernah melihat seorang sekretaris yang mendapatkan begitu banyak cinta dari sang presiden. Karena kemampuan bermain kartu luar biasa, ia menerima cinta tak terbatas dari bosnya. Tapi tiba-tiba selama permainan kartu, Taipan Ichihara tiba-tiba mengalami serangan jantung dan meninggal secara tiba-tiba. Yang membuatnya lebih canggung adalah presiden baru saat ini bahkan lebih menyukainya. Pada hari pertamanya sebagai presiden, dia meminta Nana untuk makan siang bersamanya. Bahkan memanggil kepala sekretaris untuk melayani mereka. Ini membuat sang kepala sekretaris yang arogan sangat tidak puas dengannya. Keesokan harinya, kepala sekretaris secara anonim memposting di forum perusahaan, yang mencorengkan bahwa Nana dan presiden memiliki hubungan yang teduh dan tidak senonoh. Dia kemudian menginstruksikan semua anggota dalam tim sekretariat untuk mengisolasinya. Yang perlakukan dia dengan acuh tak acuh dan dingin. Skandal ini sangat menyakiti hatinya. Lebih dari itu, dia merasa tertekan di tempat kerja, menyebabkan dia mulai memiliki pikiran untuk bunuh diri. Untungnya, Saran muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Sebelum Nana mengerti apa yang terjadi, dia dibawa ke toko mie. Setelah mengetahui situasi Nana, mereka memutuskan untuk membantu gadis malang dan polos ini, sekaligus menghukum sang kepala sekretaris yang jahat itu.
Pagi-pagi keesokan harinya, Satsuki yang menyamar sebagai pelayan pergi ke rumah sang kepala sekretaris. Tetapi yang mengejutkannya adalah, sang sekretaris kepala memperlakukan suaminya seperti pelayan. Pada dasarnya, mereka sama sekali tidak membutuhkan pelayan. Tak berdaya, mereka harus memikirkan cara lain. Setelah tiba di perusahaan, sang kepala sekretaris diblokir oleh mantan bawahannya. Gadis itu kemudian segera mengeluarkan pisau sepanjang 20 cm. Dan berkata dia yang menghancurkan hidupnya. Lalu dia menebas tangan sang kepala sekretaris. Untungnya, Chiyo mengendalikan gadis itu tepat waktu. Sangat cepat, sang kepala sekretaris hanya sedikit tergores. Tetapi masih dibawa ke rumah sakit. Gadis yang menyerangnya juga dibawa ke ruang interogasi. Ternyata gadis ini diperlakukan sama seperti Nana. Pada akhirnya, karena dia tidak tahan dengan tekanan opini publik, dia memilih untuk mengundurkan diri. Di sisi lain, Saran juga mulai mengambil tindakan. Dia meretas komputer sang kepala sekretaris. Dan rekam video dia dengan sengaja menyebabkan masalah. Kemudian kirimkan bukti ini ke semua rekan di perusahaan. Barulah saat ini semua orang bangkit. Ternyata yang menyebabkan masalah secara anonim adalah sang kepala sekretaris. Sangat cepat, ulang tahun ke-50 sang kepala sekretaris telah tiba. Namun, tidak ada seorang pun di tempat kejadian. Pada titik ini, sang kepala sekretaris masih dengan naif mengira bahwa semua orang pasti berencana untuk mengejutkannya. Pada saat ini, sebuah video tiba-tiba muncul di layar lebar. Mereka semua adalah rekan-rekan yang telah disakiti olehnya. Beberapa dari mereka menderita depresi berat. Juga ada yang telah diejek olehnya dan harus menceraikan istri. Semua rekan yang diundang menolak untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Pada saat ini, Presiden juga menelepon untuk memberitahu dia bahwa dia dipecat. Bahkan sang suami biasa yang menundukkan kepala di depannya, sekarang juga memilih untuk bercerai dengannya. Alasan dia mendapatkan pembalasan ini adalah semua buatannya sendiri. Dengan bantuan tim rahasia, Nana akhirnya menyingkirkan bibi jahat itu. Dia juga memutuskan untuk bergabung dengan pasukan rahasia mereka. Untuk bergabung dengan mereka dalam memberantas kejahatan.